Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahillazi hadana lihaza wa ma kunna linahtadiya laula an hadanallah. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh sallallahu alaihi wasallam la nabiyya ba'dah. Wasma'u faqala Allah ta'ala fil Qur'anil Karim. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Zuyyina lin-nasi hubbus syahawati minan nisa wal banin wal qanatiril muqantarah minaz zahabi wal fiddah wal khailil musawwamati wal an'ami wal harth. Zalika mata'ul hayatid dunya wallahu indahu husnul ma'ab. Qul a'unabbi'ukum bi khairim min zalikum lillazina taqaw inda rabbihim jannatun tajri min tahtihal anhar khalidina fiha wa azwajum mutahharah wa ridwanu minallahi wallahu basirum bil ibad. Allazina yaquluna rabbana innana amanna faghfir lana dzunubana wa qina azabannar. As-sabirina was-sadiqin wal qanitina wal munfiqin wal mustaghfirina bil ashar. Shadaqallahul azim. Kaum muslimin dan muslimat dimanapun berada yang dirahmati Allah, mari kita selalu bersyukur kepada Allah. Allah masih memberi kita kehidupan, kesehatan dan kesempatan, serta nikmat iman, nikmat Islam, dan nikmat ihsan. Sebagai rasa syukur kita kepada Allah, mari kita terus tingkatkan keimanan dan ketakwaan kita kepada Allah. Kemudian mari kita selalu bersalawat kepada Rasulullah dengan ucapan Allahumma sholli ala Muhammad wa ala ali Muhammad. Kaum muslimin dan muslimat dimanapun berada yang dirahmati Allah, hari ini kita telah berada di bulan Ramadan, bulan yang penuh berkah, bulan maghfirah. Ada tawaran Allah kepada kita untuk bisa kita mendapatkan nikmat yang terbaik, karena kita lihat di ayat 14 sampai ayat 17 surah Ali Imran, secara berurutan Allah sampaikan kepada kita perbandingan nikmat. Ayat 14 menjelaskan tentang nikmat dunia yang saat ini sedang kita nikmati, dan itu sifatnya terbatas, hanya sebentar kita bisa menikmati. Lalu di ayat ke-15 Allah tawarkan nikmat yang abadi nanti di akhirat. Nah, inilah yang akan kita peroleh, yang akan kita upayakan. Kita lihat di ayat 14 surat Ali Imran, kata Allah, zuyyina lin-nasi hubbus syahawati minan nisa wal banin wal qanatiril muqantarah wal fiddati wal khairah wal musawwati wal an'am wal harth. Zalika mata'ul hayatid dunya wallahu indahu husnul ma'ab. Kata Allah bahwa kita dihiasi di dunia ini dengan 6 hal. Di setiap semua manusia punya keinginan, punya kecenderungan terhadap 6 hal ini. Ini hanya nikmat dunia yang sesaat. Apa itu? Yang pertama yaitu zuyyina lin-nasi hubbus syahawat minan nisa. Keinginan kita terhadap lawan jenis. Nah, karena ini merupakan keinginan pertama manusia di dunia ini, lawan jenis atau pasang hidup, maka tentu ada aturannya melalui pernikahan yang sah. Sehingga di dalam Al-Quran itu ada 10 hukum-hukum yang mengatur tentang manusia. Yang pertama adalah hukum tentang munakahat, hukum tentang pernikahan. Kenapa? Karena inilah merupakan keinginan pertama manusia. Hasrat pertama adalah pada lawan jenis. Yang kedua, wal banin. Ketika kita sudah mendapatkan pasangan, suami, istri, lalu kita ingin dapatkan anak dan keturunan, wal banin. Namun seiring dengan mendapatkan keturunan, tentu tanggung jawab juga semakin bertambah. Bahwa anak merupakan amanah Allah, titipan Allah yang harus kita jaga, yang harus kita didik menjadi anak-anak yang soleh dan solehah.
Kemudian yang ketiga, wal qanatiril muqantarah. Kita ingin mempunyai harta yang banyak. Apa bentuk harta itu? Dijelaskan Allah, minaz zahabi wal fiddah, emas, perak, intan, berlian dan sebagainya. Itu keinginan manusia. Berikutnya, wal khailil musawwamah. Kita ingin mempunyai sawah ladang yang luas. Ya, kuda tunggangan, kendaraan yang mewah. Wal khailil musawwamah artinya kendaraan yang mewah. Kemudian sudah kita dapatkan kendaraan mewah, kemudian wal an'am. Kita ingin mempunyai peternakan. Nah, sehingga ada orang ternak ikan, ayam, kambing, sapi, kerbau dan sebagainya. Itu dalam rangka untuk pengembang usaha. Itu keinginan manusia. Kemudian lengkap keinginan keenam, wal harth, sawah ladang, pertanian yang luas, perkebunnya yang luas. Nah, kata Allah, ketika 6 itu bisa kita raih secara keseluruhan, diingatkan Allah di ujung ayat 14 surah Ali Imran itu, ya, zalika mata'ul hayatid dunya. Itu hanyalah kesenangan hidup di dunia. Wallahu indahu husnul ma'ab. Kembali kepada itulah yang terbaik. Nah, maka berlanjut di ayat ke-15. Datang tawaran Allah. Qul a'unabbi'ukum bi khairim min zalikum lillazina taqaw inda rabbihim jannatun tajri min tahtihal anhar khalidina fiha wa azwajum mutahharah wa ridwanu minallahi wallahu basirum bil ibad. Katakanlah hai Muhammad, kata Allah, mau tak kamu aku beritahu, kata Allah, aku tawarkan kepadanya, kata Allah, yaitu nikmat yang abadi. Nikmat yang kekal abadi, nikmat yang ya luar biasa, lebih baik dari nikmat dunia yang sedang kita nikmati. Lalu kepada siapa ditawarkan? Lillazina taqaw inda rabbihim. Ditawarkan kepada orang-orang yang bertakwa. Lalu apa bentuk nikmat yang Allah janjikan kepada orang takwa itu? Jannatun tajri min tahtiha anhar. Dia akan dimasukkan dalam surga, dan surga itu mengalir surga-surga indah di bawahnya. Khalidina fiha, kekal di surga itu selama-lamanya. Wa azwajum mutahharah, bahkan nanti di surga itu mendapat pasangan yang suci. Wa ridwanu minallah wallahu basirum bil ibad. Mendapat keridhaan Allah, itulah balasan yang terbaik yang Allah siapkan. Nah, yang jadi pertanyaan kita, Bapak Ibu, para pendengar, ya, kaum muslimin dan muslimat, bahwa ada tawaran khusus kepada orang takwa. Dan insya Allah Ramadan ini memberikan peluang kepada kita untuk bisa mencapai ketakwaan. Nah, kenapa? Karena berlanjut ayat 16 dan 17, di situ ada 8 syarat untuk bisa mencapai ketakwaan. Nah, ternyata di bulan Ramadan ini 8 syarat itu bisa kita penuhi secara keseluruhan. Apa syarat untuk mendapatkan ketakwaan itu? Allah katakan di ayat 16, allazina yaquluna rabbana innana amanna. Orang-orang takwa itu syaratnya pertama adalah dia mantapkan iman kepada Allah. Nah, itu makanya perintah Allah tertuju kepada orang yang beriman. Ya ayyuhallazina amanu kutiba alaikumusiyam. Nah, iman yang mantap itulah yang terus kita jaga. Iman yang mantap itulah harus kita pelihara. Karena Rasul katakan al-imanu yazidu wa yanqus. Iman manusia itu kadang naik, kadang turun. Nah, bagaimana supaya iman itu terus naik grafiknya? Salah satu cara adalah perbanyak membaca Al-Quran. Karena Allah katakan di ayat kedua surah Al-Anfal, wa iza tuliyat alaihim ayatuhu zadathum imana. Kalau kita baca Al-Quran, kita dengarkan pengajian, maka iman akan terus bertambah. Nah, inilah peluang besar di bulan Ramadan. Kita banyak membaca Al-Quran, kita banyak mendengarkan pengajian, wirid pengajian di masjid, baik malam ataupun di subuh harinya. Nah, itu pertama syarat untuk jadi orang takwa. Yang kedua, faghfir lana dzunubana. Orang-orang takwa itu dia selalu minta ampun kepada Allah. Nah, keistimewaan Ramadan, ya, dosa-dosa kita akan diampuni Allah. Rasul katakan Ramadan salah satu nama adalah bulan, ya, maghfirah, syahrut taubah, bulan taubat, bulan ampunan. Nah, oleh sebab itu inilah agaknya kenapa ibadah Ramadan akan menjadikan kita orang-orang bertakwa, sehingga Allah tawarkan kepada orang takwa itu nanti balasan di akhirat. Nah, sehingga inilah yang harus kita penuhi, bahwa syarat untuk orang takwa yang kedua adalah perbanyak istighfar, minta ampun kepada Allah. Yang ketiga, waqina azabannar. Orang-orang takwa itu dia selalu berdoa kepada Allah.
dari sekian banyak doa-doa kita kepada Allah, ada satu doa yang tidak pernah kita lupakan, yang terdapat dalam surat Al-Baqarah ayat 201. Wa minhum may yaqulu rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina azabannar. Nah, ujung doa ini sama dengan ujung ayat 16 surat Ali Imran. Kita minta kepada Allah, diri kita, keluarga kita dibebaskan Allah dari azab api neraka. Nah, untuk itu para pendengar, kaum muslim dan muslimat dimanapun berada, mari kita manfaatkan Ramadan ini untuk betul-betul berdoa kepada Allah, karena doa kita mustajab. Jangan sampai kita lupa mendoakan keluarga kita supaya kita semua terbebas dari azab api neraka. Kemudian syarat yang keempat untuk mencapai ketakwaan itu adalah as-sabirin, sabar. Nah, ibadah puasa Ramadan mendidik dan melatih kita untuk sabar. Sabar menahan haus dan lapar. Sejak mulai terbit fajar, masuknya waktu subuh, sampai masuknya waktu maghrib, terbenamnya matahari. Inilah lama kita menahan berpuasa, menahan haus dan lapar. Kita akan sabar. Dan juga sabar menahan lidah kita, mata kita, telinga kita, semuanya kita jaga untuk tidak melakukan hal yang menimbulkan perbuatan dosa yang akan dapat merusak dan menghapus pahala puasa kita. Kenapa demikian? Karena Rasulullah katakan, kam min shaimin laisa lahu min siyamihi ilal ju'i wal atas. Betapa banyak umatku, kata Rasul, berpuasa setiap Ramadan, tapi sangat disayangkan dia tidak mendapat pahala dari puasa yang ia lakukan, kecuali hanya sekedar mendapatkan haus dan lapar. Kenapa? Karena puasa tidak membuat dia sabar menahan lidahnya, menahan matanya, telinga, hati, dan sebagainya, sehingga dia melakukan hal-hal yang dapat merusak puasanya, melakukan hal yang tidak baik. Nah, kemudian yang kelima adalah wasodiqin. Untuk menjadi orang takwa harus jujur, selalu bersikap jujur, benar. Maka Allah katakan di ayat 119 surat At-Taubah bahwa kejujuran dan kebenaran itulah syarat untuk menjadi orang takwa. Ya ayyuhallazina amanu, ya ayyuhallazina amanu taqullah wa kunu ma'as-shodiqin. Hai orang-orang yang beriman, bertakwalah kamu kepada Allah dan hendaklah kamu selalu bersama orang-orang yang jujur, orang-orang yang benar. Nah, salah satu didikan Ramadan mendidik kita untuk jujur, untuk bersikap benar. Nah, sehingga kita tidak mau berbohong, berdusta karena kita dalam kondisi berpuasa. Bukan berarti di luar puasa kita berdusta, tidak. Tapi terlatih kita selama Ramadan itu bersikap jujur. Mudah-mudahan nanti di luar Ramadan sampai akhir hayat kita, kejujuran dan kebenaran menjadi model hidup kita. Maka orang tua kita mengatakan begitu mahalnya kejujuran. Ada ungkapan, sekali lancung ke ujian, seumur hidup orang tidak percaya. Nah, inilah yang dituntut saat ini, kejujuran dan kebenaran. Jika kita bisa bersikap jujur dan benar, maka kita akan mendapatkan keuntungan nanti akhirat. Bila kita tidak jujur, curang, membohong, maka kita dianggap orang munafik, tempatnya neraka yang paling bawah. Dalam surat An-Nisa ayat 145 Allah katakan, innal munafiqina fid darkil asfali minan nar. Sesungguhnya orang-orang munafik itu akan ditempatkan Allah di neraka yang paling bawah. Nah, oleh sebab itu, kaum muslimin dan muslimat, mari kita betul-betul jadikan Ramadan untuk mendidik kita bersikap jujur dan benar. Kemudian syarat berikutnya untuk jadi orang takwa itu adalah wal qanitin, taat. Nah, ada 3 bentuk ketaatan kita. Dalam surah An-Nisa 59 Allah katakan, ya ayyuhallazina amanu atiullaha wa atiur rasul wa ulil amri minkum. Hai orang-orang yang beriman, taati Allah, ikuti Al-Quran. Taati Rasul, ikuti sunnahnya. Dan taati pemimpin-pemimpinmu, ikuti aturan dan undang-undang yang berlaku. Nah, untuk itu inilah bentuk ketaatan kita. Maka Ramadan mendidik kita untuk bersikap taat dengan 3 aturan tersebut. Ikuti Allah, mengikuti Rasul, dan para pemimpin. Kemudian syarat untuk jadi orang takwa berikutnya adalah wal mumfiqin, kita berinfak, bersedekah. Nah, lebih-lebih di bulan Ramadan ini kesabaran kita berinfak, bersedekah akan lebih meningkat dibandingkan dengan di luar Ramadan. Kenapa? Kita tahu infak sedekah yang kita berikan dilipat gandakan oleh Allah Subhanahu wa taala di bulan Ramadan ini. Maka mari kita tingkatkan infak sedekah kita. Karena salah satu didikan Ramadan adalah untuk kepedulian kita. Ya,
sikap kita ini membantu saudara-saudara yang lain dengan infak, sedekah, sumbangan dan yang kita berikan. Nah, inilah salah satu syarat untuk jadi orang takwa, wal munfiqin. Lalu yang kedelapan, wal mustaghfirina bil ashar. Bangun di waktu sahur, lalu kita mohon ampun kepada Allah. Nah, ternyata waktu sahur adalah waktu yang sangat istimewa. Makanya inilah peluang kenapa Allah tawarkan kepada kita janji Allah nanti di akhirat bila kita mampu mencapai ketakwaan, yaitu surga. Sebab Ramadan sesungguhnya bisa mengantarkan kita kepada ketakwaan. Sebab 8 syarat yang disebutkan di ayat 16 dan 17 surah Ali Imran semuanya bisa kita lakukan. Nah, kalau di luar Ramadan mungkin yang nomor 8 yang paling berat. Ya, wal mustaghfirina bil ashar, bangun di waktu sahur, minta ampun kepada Allah. Tidak semua kita bisa bangun di waktu sahur, salat tahajud, istighfar, minta ampun kepada Allah. Nah, tetapi ketika di bulan Ramadan ini, insya Allah semua kita, keluarga kita, anak cucu kita bisa kita bangunkan di waktu sahur. Pertama, persiapan untuk santap sahur, untuk persiapan kita berpuasa. Kemudian sekaligus waktu yang terbaik itu kita gunakan untuk mohon ampun kepada Allah. Sehingga Allah katakan di ujung ayat 17 itu adalah wal mustaghfirina bil ashar. Minta ampunlah kamu kepada Allah di waktu sahur. Nah, inilah 8 syarat untuk bisa kita lakukan, kita penuhi di bulan Ramadan ini, sehingga inilah yang bisa mengantarkan kita kepada takwa. Pertama adalah mari kita mantapkan iman kepada Allah. Kedua, perbanyak istighfar kepada Allah. Ketiga, teruslah berdoa kepada Allah agar seluruh diri kita, keluarga kita dijauhkan dari azab api neraka. Yang keempat, mari diri kita sebagai orang sabar. Yang kelima, menjadi orang yang jujur dan benar. Yang keenam, menjadi orang yang taat. Dan yang ketujuh, orang yang selalu berinfak, bersedekah. 8 adalah kita bangun di waktu sahur minta ampun kepada Allah. Nah, mudah-mudahan 8 syarat terpenuhi oleh kita. Insya Allah kita semua akan dapat tawaran Allah surga nanti di akhirat. Mudah-mudahan bermanfaat. Banyak maaf. Billahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.